baru 2, berarti yang kiri dikalikan 2 koefisiennya. Oke, 2. Terus ada apa lagi? Oh, enggak Bu, lihat n-nya dulu. Ini Berarti dulu. n-nya kan tadi di kiri jadi 2, kanan Mm-mm. baru 1, berarti Mm-mm. dikalikan 2 yang kanan 2. Terus di bagian eko. habis Itu itu O-nya O2-nya dikalikan 5/2. dikali 5/2. Mm-mm. Oke, ini udah seimbang ya. Tapi kalau setimbang tidak boleh ada perperan. Jadi, Berarti dikalikan 2 semua. ya, ini dikali 2. Terus jadinya 4NH3 mm-mm. plus 5O2 Mm-mm. jadi 4NO, ya, plus Mm-mm. 6H2O. Ya, senang ada O. Udah, jadi kayak gini. Kita udah mendapatkan reaksi setimbangnya. Terus berarti kita bisa mencari Qc-nya. Berapa Qc-nya? Berarti NO, Mm-mm. konsentrasi NO dipangkatkan 2, Pangkat 2. kan pangkat koefisien, pangkat koefisien kan Bu, iya 4, Iya, saya pangkat lihat 4. Jadi NO pangkat 4. Terus dikalikan H2O pangkat 6 O pangkat 6 2O pangkat 6. Terus per per NH3 pangkat 4 mm-mm. kali O2 pangkat 5. Ya, O2 pangkat 5. Nah, udah bener ya kayak gini. Jadi kalau Qc itu konsentrasi produk per konsentrasi reaktan. Jadi rumusnya Qc itu juga sama kayak rumusnya si Kp. Kok Kp, Kc. Tuh, rumusnya sama ya. Untuk apa bedanya nanti saya kasih tahu di soal-soal yang berikutnya. Terus yang B sekarang. Yang B, apakah sudah setimbang? belum Bu. Belum. Jadi gimana? H2-nya ditambah 7/2 depannya. 7/2. Bentar, bentar. Hanya 7/2. Terus Yang H2O-nya tambah 2 di depannya Bu. H2-nya 7/2. H2-nya ditambah 2 2. Terus udah. itu dikali 2 semua. Dikalikan 2 semuanya Bu. Dikali 2 semuanya berarti 2NO2 ditambah 7H2 7H2. Jadi 2NH3 2NH3. plus 4H2O. Terus sekarang Qc-nya berapa? NH3 pangkat 2 Mm-mm. dikali H2O pangkat 4 Mm-mm. per NO2 pangkat 2 dikali H2 pangkat 7. Oke, jadi kalau yang ini, kalau kalian menjawab ini tuh jawaban yang salah. Kenapa salah? Karena ini H2O-nya fasenya liquid. Kalau untuk Qc, Kc itu tuh yang menggunakan yang dimasukkan ke rumus adalah yang fasenya gas.
Yang fasenya gas ya, ingat ya. Yang dimasukin C itu yang gas. Apapun itu. Jadi kalau untuk padatan atau liquid itu nggak masuk. Ya, tidak masuk. Jadi kalau kayak gini berarti menuliskannya karena H2-nya yang satu-satunya yang liquid. Jadi ini H2-nya dihapus. Jadi QC-nya cuma NH3 pangkat 2 per NO2 pangkat 2 dikali H2 pangkat 7. Kayak gini ya. Paham kan? Bu. Oke, terus yang C. Yang C gimana? Udah setimbang? Belum. Belum. Gimana nyimbangin? Belum, Bu. Oh, Jadinya 2 ClO3 2 KClO3 menjadi 2 KCl plus 3O2. dua sama 3. Oh ya, udah. Berarti udah selesai kan ini. Terus berarti QC-nya berapa? O2 pangkat 3. O2 pangkat 3. Udah, ini aja. Udah, Bu. Jadi benar kalau QC-nya ini O2 pangkat 3 karena yang gasnya itu cuma si O2-nya. Yang lainnya pada solid-solid semua. Dan ini juga berlaku untuk yang si IP dan KP. Itu cuma berlaku yang gas aja, fase gas. Kalau fase solid dan fase liquid atau aqueous itu juga nggak masuk. Pokoknya kalau kayak gini-gini masuknya yang gas. Tuh, paham ya? Paham, Bu. Paham, Bu. Silakan mencatat. Udah selesai nyatetnya? Kita lanjut ke soal berikutnya ya. Nah, terus yang ini masih disuruh mencari QC. Sama kayak tadi, ini buat PR kalian. Oke. Karena sama. Jadi kita tidak usah membuang waktu. Kalian kerja sendiri aja. Nah, terus soal yang berikutnya adalah urutan tahap-tahap reaksi untuk reaksi keseluruhan antara H2 dan Br2 pada bentukan HBr.
Teruskan persamaan secara keseluruhan dan menunjukkan bahwa keseluruhan QC adalah produk dari QC ekspresi untuk langkah-langkah individu. Nah, ini gimana? Kita selesaiin dulu ya reaksi keseluruhannya. Reaksi keseluruhannya berarti apa yang dihapus? BR. Iya, BR-nya, Bu. 2 BR-nya di 2 BR tahap sama berapa? BR dan BR. 2 BR di sebelah kanan tahap 1, persamaan 1, terus abis itu BR di sebelah kiri persamaan 2 dan 3. BR gini. Terus apa lagi? H, Bu. H. H. H yang mana? H di 2 yang kanan sama 3 kiri. Sama 3. Oke, terus jadinya tinggal apa? BR 2 plus H2 Terus H2. menjadi 2 HBR. Jadi 2 HBr. Nah, gini, ini untuk reaksi keseluruhannya. Nah, sekarang kita cari QC dulu. QC-nya ini berarti berapa? QC untuk reaksi keseluruhan? Berarti HBR pangkat 2 per konsentrasi BR dikali konsentrasi H2. BR 2 kali konsentrasi H2. Ya, gini ya. Tapi ini benar, ini udah benar untuk reaksi keseluruhan dan QC keseluruhannya. Tapi disuruh untuk ekspresi untuk mencari ekspresi untuk langkah-langkah individu. Nah, kayak gimana langkah individunya? Berarti kita cari dulu yang untuk tahap 1 QC-nya tuh berapa? Tahap 1 QC-nya Konsentrasi BR pangkat 2 per konsentrasi BR 2. Kalau yang nomor 2? Kalau BR yang nomor 2 tahap 2 berapa? Konsentrasi HBR konsentrasi HBR kali konsentrasi H per konsentrasi BR dikali konsentrasi H2. Terus untuk yang nomor 3, yang tahap ketiga, konsentrasi HBR per konsentrasi H kali konsentrasi BR. Nah, terus kalau untuk yang tahapan-tahapan seperti ini, reaksi pembentukan yang ada tahap-tahapannya gini, kita kalau mencari QC itu tuh QC atau KP itu semua tuh harus dikali. Jadi QC-nya, kalau ini kan disuruh individu, tapi kalau misalnya tidak disuruh menuliskan individunya, berarti gak usah. Ini saya tuliskan QC1, QC2, QC3. Berarti kalau QC keseluruhan itu adalah QC1 dikali QC2 dikali QC3. Kayak gini. Berarti kalau kayak gitu kita tinggal masukin aja. Kan ini kita udah dapat nih QC1, QC2 sama QC3. Kita mau lihat apakah beneran sama sih. Kalau misalnya kita langsung membuat dari yang reaksi keseluruhannya. Terus berarti QC-nya langsung saya masukin aja ya. QC1 kan BR
kuadrat BR2 dikali HBR H per BR H2 kali HBR per HBR. Nah, terus ini juga sama aja, kita tinggal coret-coret. Sama kayak waktu mencari reaksi keseluruhannya. Ini tinggal coret, coret, coret. BR kuadrat sama BR MBR. Terus berarti totalnya adalah HBR, konsentrasi HBR sama konsentrasi HBR. Berarti HBR 2 per sama BR2 sama H2. Dah, jadi kan sama nih. Ini sama ini. Jadi kita benar. Dah, berarti langkah individunya itu kayak gini. Paham kah? Atau ada yang mau ditanyakan dulu? Silahkan mencatat 2 menit ya. Oke, udah selesai mencatatnya? Ada yang mau ditanyakan dulu? Nggak ada, udah paham ya? Sekarang lanjut. Nah, ini urutan tahapan reaksi di bawah ini. Tuliskan persamaan reaksi secara keseluruhan dan tunjukkan bahwa QC keseluruhan adalah ekspresi QC produk dari tahapan individu. Nah, ini juga sama aja kayak tadi. Jadi ini buat kalian PR. Oh iya, sebelum kita lanjut tadi, yang bantuin nomor 1 sama nomor 2, tadi siapa ya? Ada cowok-cewek? Banyak, Bu. Banyak, Bu. Iya, siapa? Atau sama aja kayak orang-orang yang minggu kemarin? Enggak, Bu, ada yang baru. Tadi itu ada yang baru, Bu. Siapa? Yang jelas tadi itu Anggun, Andre, Jihan, terus Yuliana, Novia, Lita. Bu. Novia, Ya, Lisa, Lita. oh Lita, terus? Udah, berlima aja, berenam. Kayaknya ya, Bu. Oke, terus yang tadi yang nomor ini, siapa tadi yang bantuin? Andrea sih, Bu.
Andre. Terus siapa lagi? Yang si C2-nya tadi cewek kayaknya Bu, tapi apa ya? Cuma Andri doang. Kita tadi kayak ada cewek. Lita kayaknya, Bu. Lita. Iya. Oke. Nah, berarti ini buat PR kalian. Terus sekarang kita lanjut ke nomor berikutnya. Pada suhu Maaf Bu, PR-nya belum sempat screenshot tadi. Iya, nggak apa-apa. Nanti kan ini slide-nya saya kasih ke kalian di GCR. Tenang aja. Pada 1200 K, reaksi hidrogen dan klorin untuk membentukkan hidrogen klorida adalah H2Cl2 jadi HCl. Terus ini hitung KC untuk reaksi berikut. Nah, ini gimana nih? Jadi kan ini reaksinya bolak-balik. Jadi dari reaktan bisa jadi produk dan dari produk bisa menjadi reaktan kan. Nah, terus untuk yang ini jadi kita lihat dulu kan awalnya itu kan yang si H2Cl2 jadi 2HCl. Jadi ini menjadi patokan kalian. Jadi patokan kalian untuk soal yang A dan B. Nah, kalau dari yang A, dari yang soal patokan, terus ke A, itu diapain? Paham nggak? Gimana, Bu? Dari yang saya stabilo, yang saya highlight itu, kan H2 gas tambah Cl2 gas menjadi 2HCl, terus kan berubah jadi yang soal A itu jadi setengah H2 gas tambah setengah Cl2 gas menjadi HCl. Jadi ini di perlakuannya diapain? Dikalikan setengah. Dikalikan setengah. Iya, dia kan dikalikan setengah. Karena dia dikalikan setengah berarti itu akan mempengaruhi si KC. Jadi KC itu jadi apabila jadi kan kita mau menghitung KC baru ya, itu anggap aja KC2. KC2 apabila KC dikali oleh suatu angka, kita anggap N, itu maka dari itu kita akan KC2 itu kita mencarinya KC 1 pangkat N. Tapi kalau dia dibagi oleh angka N, berarti dia KC 1 pangkat 1 per N. Atau KC pangkat N. Berarti karena ini nilai N-nya kan ini dikali setengah atau dibagi 2. Jadi sama aja N-nya itu setengah kan. Dia dikali N setengah berarti KC-nya itu sama dengan KC dipangkatin setengah atau 7,6 kali 10 pangkat 8 dipangkatin setengah. Berapakah dia? Dua 2,75 dikali 10 pangkat 4. 2 dikali 7,75. 2,75. 2,75 dikali 10 pangkat 4.
10 pangkat 4. Ini. Ya, betul. Bener ya. Jadi yang A itu ini. Ini yang A. Nah, terus berarti yang B. Kalau yang B, dia berubah jadi 4/3 HCl G menjadi 2/3 H2G ditambah 2/3 Cl2G. Berarti ini gimana? N-nya berapa? 2/3. N-nya 2/3. Ya, N-nya 2/3. Terus, jadi kan ini posisinya, kan tadi saya sudah katakan bahwa kalau reaksi bolak-balik itu bisa dari reaktan menjadi produk dan produk bisa menjadi reaktan kan. Nah, kalau yang ini berarti kan dari produk ke reaktan. Jadi kalau misalnya dari produk ke reaktan, itu kalian mengubah si K-nya menjadi 1/K. Jadi kalau ini KC2-nya, KC barunya itu menjadi 1/K dipangkatkan N. 1/KC1. Karena posisinya berubah. Jadi kalau yang ini karena posisi ya, ini dari posisi. Kalau yang ini dari konstantanya. Nah ini konstanta. Oke, jadi ingat ya, kalau ini harus kalian lihat dulu posisi dan konstantanya. Tuh, kalau jadi intinya kalau misalnya ini kalian tinggal cari kaliannya aja. Kalau bagi-bagi kan rada bingungnya. Jadi langsung aja. Kayak gitu. Berarti kita langsung aja masukin 1/7,6 dikali 10 pangkat 8. Pangkatin 2/3. Berapa hasilnya? 1,2. Langsung aja kali 10 pangkat ini 6, Bu. 1,20076 harusnya. Udah segini aja. 1,2 aja. 1,2 dikali 10 pangkat 6. Kayak gitu. Iya. Paham ya? Jadi ada dua yang mempengaruhi nilai Kc-nya tergantung dari bentuk reaksinya. Bentuk reaksi. Posisi dan konstanta reaksi yang baru. Jadi kalian harus melihat dari si soalnya yang menjadi patokannya dulu. Oke. Tadi siapa aja yang jawab? Novia, Bu. Novia. Ya. Terus Udah, Bu. tadi ada cowok juga kayaknya. Yang A sama B nggak ada. Cuma Novia aja. Iya, Bu. Sama Anggun, Bu. Lupa Anggun. Anggun. Oke. Nah, silakan ditulis dulu. 2 menit. Tapi tadi Andreas jawab, Bu. Andre, saya nggak bisa ngeliat soalnya. Jadi jawab aja kalau kalian menjawab. Nanti kan bisa siapa tahu menjadi nilai tambahan kan? Nggak ada yang tahu. Jadi teman-teman kalau udah tahu jawabannya langsung jawab aja. Nanti saya catat siapa yang menjawab.
Oke, udah 2 menit. Udah selesai mencatatnya? Jadi mau saya ulangi lagi, mau saya ingatkan lagi, kalian ingat ya kalau soal kayak gini, itu yang pertama ada posisinya, terus yang kedua konstanta atau angka koefisiennya. Jadi ini yang harus kalian ingat. Bagus sih. Dah. Terus yang berikutnya. Reaksi NO-BR, NO-BR, mungkin KC berikut. Nah, ini juga sama kayak yang tadi. Jadi buat PR kalian lagi. Seneng kan PR udah 3. Bu, Ibu, itu berarti yang suhu yang 1000 Kelvin itu nggak dimasukkan ke dalam hitung-hitungan buat nyari KC-nya kan? Nah, kenapa di sini menuliskan ada 1000 Kelvinnya dan yang pada soal sebelumnya itu ada 1200. Ini tuh maksudnya adalah menunjukkan bahwa KC-nya itu ada pada suhu 1200. Gitu, karena KC itu dipengaruhi oleh suhunya. Jadi tuh kalau membuat soal harus dimasukkan, tetapi tidak mempengaruhi jawaban kalian. Dan ini juga untuk yang 1000K ini juga hanya memberitahu bahwa nilai KC-nya pada reaksi ini, pada suhu segini, itu nilainya segini. Karena pada suhu yang berbeda, nilai KC-nya itu pasti akan berbeda juga. Jadi, kalau misalnya kalian penasaran, coba aja cari nanti di Google. Bener nggak sih? Beda nggak sih? Kayak gitu. Oke, ada yang bertanyakan lagi? Enggak? Oke, lanjut ya. Nih, sekarang kita disuruh menghitung nilai Kp dengan yang diketahui adalah reaksinya dan nilai Kc-nya. Nilai Kc pada suhu segini. Nah, rumus Kp itu apa? Kalau yang diketahui itu Kc, berarti kita harus mencari rumus Kp yang ada Kc-Kc-nya. Ada yang tahu rumus Kp apa? Kp sama dengan Kc dikalikan R kali T dipangkatkan delta N. Nah, ini sekarang berarti kita udah tahu suhunya berapa. Kan ini suhunya 500. Dengan 500 K, Kc-nya juga udah ada 1,67. R-nya berapa? 0, 0, berapa? 0,82 821 atm liter per mol Kelvin. Jadi kan sebenarnya tetapan R kan tetapan gas. Nah, kan itu juga ada macam-macam tergantung dari satuannya. Nah, terus kenapa kalian pakai yang 0,0821? Karena di sini suhunya menggunakan Kelvin. Jadi kita harus mencari yang suhunya, satuannya yang ada Kelvinnya. Tuh. Terus, berarti sekarang kita tinggal mencari delta N-nya kan? Delta N itu apa? Jumlah koefisien produk min jumlah koefisien reaktan. Iya, jumlah koefisien produk dikurangi koefisien reaktan. Nah, ini caranya gimana?
Berarti berapa? Berapa dikurangi berapa? 1 dikurang 2. 1 dikurang 2. Iya, 1 dikurangi 2. Berarti nilainya Min 1. Min 1. min 1. Ya, min 1. Aduh, min 1. Berarti tinggal kita masukin kan? Semuanya KC-nya ada 1,67 dikali R-nya 0,0821 dikali sama T-nya 500 pangkat min 1. Jadi berapa? Hmm, 0,04. 0,04. Iya, 0,04. Udah. Ini 0,04. Paham? Bu, berarti itu dia nggak punya satuan ya, Bu, si KP-nya? Harusnya enggak. enggak. Baik, Bu. Enggak. Oh iya Bu, tadi delta N dari mana Bu? Delta N. Delta Ya, N itu 1 kurang 2. tadi udah dijelaskan sama teman kalian bahwa ini jumlah koefisien produk dikurangi jumlah koefisien reaktan. Dilihat dari sini. Tuh, kan produknya PCl5, koefisiennya cuma 1. Terus si reaktannya ada PCl3 sama Cl2. Berarti reaktannya 2, berarti ada 2. Produknya cuma ada 1, berarti 1. Kecuali nanti ada 3 PCl5, berarti nanti 3 dikurangi 2, kayak gitu. Baik Bu. Silahkan menulis sampai jam 10.50. Menulis, mencatat.
Nah, ada 10,50. Tadi siapa? Siapa aja yang bantu? Cewek sama cowok tadi? Tadi ada Bintara, Bu. Bu, sama Andreas. Aku enggak, Bu. Tadi Bintara, Dita, sama Anggun. Bertiga ini, Bu, tadi. Bintara, Dita, Anggun. Oke. Bertiga aja. Dita, Bu. Bukan Dita. Siapa? Siapa? Lita. Lita. Oh ya Allah, tuh dengernya Dita. Maaf ya. Udah paham kan ya? Berarti ini sekarang hitung KC untuk reaksi lalalala dengan KP. Nah, ini sekarang disuruh mencari KC dengan yang diketahui KP. Nah, berarti kita pakai rumus yang tadi. Tinggal dihitung-hitung itu, dan ini buat jadi PR kalian. PR lagi. Seneng kan PR-nya banyak. Oke, Pak ya. Terus sekarang kita masuk lagi ke soal yang berikutnya. Di sini pada suhu 338 ada reaktan X berubah menjadi produk G atau produk G menjadi reaktan X mempunyai KC 1,4. Penampilan di bawah ini menunjukkan campuran yang berbeda pada 338. K dengan X yang warna jingga, Y yang warna hijau. In which direction does the reaction proceed? Ini maksudnya kita disuruh mencari dia itu arahnya tuh berjalan kemana, ke arah produk atau ke arah reaktan, karena di sini kan bolak-balik. Gitu ya, karena dia bolak-balik, jadi dia bisa dari produk ke reaktan, reaktan ke produk. Terus ingat ya, berarti kalau yang di nomor 1 itu kita hitung dulu X-nya ada berapa, Y-nya ada berapa. X-nya 9. X-nya 9, Y-nya 3. Y-nya 3. Terus kalau yang nomor 2, X-nya 5. X-nya 5, Y-nya Y-nya 7. 7. Y-nya 7. Kalau yang nomor 3, X-nya 4. Y-nya 8. Y-nya 8. Nah, terus berarti kan di sini yang diketahui itu KC. KC-nya 1,4. Dan kita mau mencari reaksi yang berjalan kemana, kita tuh harus membandingkan KC. Nah, kalau KC itu perbandingannya sama apa? KC itu perbandingannya sama KC. Nah, kita harus tahu dulu rumus KC. KC itu rumusnya apa? Berarti Sama kan, Bu? Yang konsentrasi produk per konsentrasi reaktan. iya, berarti ini KC rumusnya konsentrasi sih Y Mm-mm. per konsentrasi X. Mm-mm. Ini kan 1,4. Jadi karena di sini tidak dikasih tahu konsentrasinya itu dalam bentuk molar atau mol atau apapun itu. Jadi dan ini cuma ada gambarnya aja, cuma jumlahnya. Berarti kita langsung bisa ngikutin yang ini aja karena ini dari eksperimen. Jadi kalau KC kan rumusnya sama kayak KC. Jadi kalau KC berapa per berapa? 9/3. 3/9, Bu. 3/9. Jadinya 3/9 sama dengan 1/3. 1/3, Bu. 1/3. Iya, 1/3 atau 0,333. Jadi kita pakai desimal aja karena KC-nya ini desimal. Terus kalau yang nomor 2, KC-nya 7/5. 7/5. 7/5. Berapa? 1,4. 1,4. 1,4. Yang nomor 3, 8/4. 8/4 sama dengan 2. Nah, terus sekarang kita mau menentukan si, aduh, kenapa kecoret? Dia
itu bergeraknya ke produk atau reaktan. Kita lihat dari sini, dari QC sama KC. Kalau QC yang nomor 1 sama KC itu lebih gede mana? KC, Bu. Ya, kalau yang nomor 2 itu kan sama ya, 1,4 sama 1,4. Kalau yang ini, QC itu lebih besar daripada KC kan. Nah, ini yang akan mempengaruhi dia. Jadi kalau si QC lagi. QC lebih besar, lebih kecil dibandingkan KC, yaitu reaksinya akan bergerak ke arah kanan atau produknya. Kalau yang QC sama dengan KC, berarti dia sudah setimbang. Nah, kalau yang ini berarti QC-nya lebih besar dari KC. Ke arah kiri. Iya, ke arah kiri. Ke arah Kiri atau reaktan. Sudah. Kayak gitu. Silahkan nulis dulu sampai 10.59. Nulis mencatat. Oh, Bu izin bertanya, Bu. Jadi yang ketiga itu, yang gambar 3 itu dia produk ya, Bu? Maksudnya? Ya, Gambar itu yang produk. kan kanan produk, terus setimbang kiri reaktan. Jadi itu maksudnya gimana, Bu? Jadi ini maksudnya adalah reaksinya bergerak ke arah mana. Kan ini soalnya in which direction does the reaction proceed? Ini adalah pertanyaannya. Jadi disuruh mencari ke arah mana sih dari ketiga eksperimen ini, mereka tuh bergeraknya ke arah mana, dari X ke Y atau dari Y ke X. Berarti kalau kayak gini, karena ini yang nomor 1 itu dari dia bergerak ke arah kanan atau ke arah produk, berarti dia tuh rumusnya jadi X ke arah Y gini, nggak bolak-balik. Karena yang nomor 2 itu dia setimbang, berarti dia bolak-balik, masih tetap bolak-balik. Nah, kalau yang bawah kan itu dia ke arah reaktan, berarti dia itu dari Y ke X. Kayak gitu. Oh, baik, Bu. Terus tadi siapa aja yang menjawab? Nah, kalau ini tadi lumayan banyak, Bu. Jadi tadi ada Christian, Muhammad Nabil, Bintar Jaan, Novia, Sabar. Jihan. Nggak bisa nulis Oke, Bu. cepet-cepet. Christian, Nabil, Bintara, Juliana, Novia, Juliana atau Juliana? Juliana, terus Novia, Jihan, Lita, sama yang terakhir biasa Anggun. biasa. Emang Andreas gak jawab ya? Andre jawab nggak tadi? Andreas, Bu. Oke. Andre mah nggak suka nyebutin nama, heran deh. Udah, jadi saya berharap untuk kalian teman-teman yang belum pernah tertulis namanya di sini semakin bisa ya. Jawab aja apa aja. Tuh. Oke. Dan seperti biasa, soal berikutnya itu masih sama. Masih sama kayak yang tadi.
soal berikutnya. Kalau ini reaktan C menjadi D, produk D. Dan ini reaksinya adalah 2C menjadi D atau D menjadi 2C. Gini. Jadi nanti tergantung dari KC-nya sama QC-nya. Kalau ini juga mencari which direction, sama aja. Nanti dari jumlah si C, D-nya kayak gimana sama persis kerjainnya kayak yang sebelumnya. Oke, ini juga buat PR kalian. Nah, terus sekarang ada klorometan dibentuk melalui reaksi CH4Cl2 menjadi CH3Cl dan HCl. Pada suhu 1500 didapatkan Kp itu 1,6 kali 10 pangkat 4 dalam campuran reaksi PCH4, PCl2, PCH3Cl, dan PHCl. Apakah yang terbentuk itu CH3Cl atau CH4? Nah, ini sama aja kayak tadi. Apakah yang akan terbentuk itu CH3Cl atau CH4? Ini sebenarnya sama aja pertanyaannya. Mau ke arah mana? Mau ke arah produk atau ke arah reaktan? Karena ini bolak-balik. Bolak-balik. Jadi, menurut kalian kayak gimana? Apa yang harus kita cari dulu? Di sini diketahui adanya Kp dan PPP-nya. Apa bedanya Kp sama Kc sih? Kc itu konsentrasi, Kp itu tekanan bukan, Bu? Iya, benar. Kalau yang Kc itu konsentrasi, kalau yang Kp itu si pressure-nya atau tekanannya. Berarti kalau rumusnya sama apa beda? Harusnya sama sih, Bu. Iya, sama. Kp itu, tapi kalau Kc itu kan pakai konsentrasi, pakai kurung kotak. Kalau ini pakai kurung biasa, P produk per P reaktan. Sama aja. Terus kalau tadi Kc itu punya Qc, berarti kalau Kp punya Kipe. iya, betul sekali. Jadi kalau Kp itu punya Qp, punya Qp. Nah, berarti sekarang kita mencari Qp itu kayak mana? Qp berarti rumusnya Sama, Bu. apa? Sama itu apa? Sebutin apa? Sama itu apa? Berarti pressure-nya apa, dikali apa, dibagi apa-apa. Pressurnya HCl dikali pressurnya CH3Cl terus dibagi pressurnya CH4 dikali pressurnya Cl2. Iya benar. Jadi tapi mendingan nulisnya pressure-nya CH3Cl dulu ya, karena ini disebutkan tuh yang CH3Cl dulu. Dan sama kayak yang tadi si QC, kita pakainya cuma yang gas. Jadi karena ini semua gas semua, berarti kita masukin semua. Ingat ya, sama. Pokoknya semuanya sama, gas semua. Terus ini berarti kita masukin angkanya, ada PHCl itu 0,47 dikali CH3Cl 0,24 dibagi 0,13 kali 0,035. Berapakah dia?
24,79 Bu. Berapa? 24,79. 24,79. Dah, berarti dia lebih besar kalau KP-nya itu 1,6 kali 10 pangkat 4, berarti yang menang siapa? KIP atau KP? Kipe. KIP apa KP? KP. KP apa Ya KIP? KP Bu, astagfirullah. KP atau KIP? KP. KP. Iya, KP. Berarti kalau KP yang menang, berarti yang terbentuk si CH3Cl atau CH4? Kalau KP-nya lebih besar, berarti ini reaksinya bergerak ke arah mana? Kanan atau kiri? Kiri. 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 Kiri apa kanan? Kanan apa Kayak kiri? kanan. Kiri apa kanan? Ke kanan nggak? Kanan apa Iya, kiri? kanan Bu. Ke Kanan Bu. produk ke kanan ya Bu. Iya, dia itu ke kanan. Ke produk. Berarti yang terbentuk CHCl. iya CH3Cl. Berarti dia persamaannya menjadi CH4 plus Cl2 ke arah kanan, CH3Cl ditambah HCl. Gini. Jadi untuk lebih besar KP atau KP-nya itu sama kayak si KC. Jadi kalau si ini kan dia ke kanan. Kalau ke kiri berarti dia KP itu lebih besar daripada KP, itu yang akan kiri. Kalau udah sama berarti dia sudah setimbang. Kok KC kan jadi kok C sih? Ini dia itu setimbang. Berarti dia bolak-balik. Silahkan ditulis dulu sampai jam 11.10. Oke, jadi siapa yang menjawab? Coba aja. Novia Bu. Novia. Terus Nabil Rivaldo Bu. Nabil Rivaldo tuh satu orang apa dua orang? Satu Bu, satu. Oh, Nabil R. Terus Yulian. Anggun, ya, Jihan, Anggun, Andre, Jihan. Terus Tadi kayaknya Yuliana juga nggak sih? Juliana Bu.
Juliana. Terus Sama Nova tadi, Bu. Nova. Iya. Oke. Udah pada nyatet semua ya? Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Nah, sekarang di sini ada sulfur trioksida. Reaksinya kayak gitu, ada KC, ada mol-mol masing-masing ditempatkan di labu. Terus sistem berada dalam kesetimbangan jika tidak ke arah mana. Nah, ini sama aja disuruh mencari KC-nya lagi, karena ini diketahui KC kan. Jadi kalian harus cari KC-nya dulu, terus nanti dia ke arah mana. Timbangan atau arah mana. Tuh, terus tapi kan di sini diketahui bahwa ada molnya masing-masing dan dimasukkan ke dalam wadah. Nah, untuk konsentrasi kalian harus mencari molarnya dulu. Jadi molarnya masing-masing, molar masing-masing, baru nanti kalian masukin ke KC. Gitu. Oke, jadi ini buat PR kalian juga. Oke, sekarang kita masuk ke oksidasi nitrogen monoksida di atmosfer dipelajari pada suhu ini tekanan awal segini. Nah, pada kesetimbangan segini, hitungkan Kp. Jadi kita disuruh mencari Kp. Tapi nggak ada Kc. Soalnya nggak ada Kc, berarti kita nggak bisa pakai rumus yang tadi. Berarti kita harus pakai rumus yang kayak gimana? Ada yang tahu kita harus pakai rumus apa? Konsentrasi produk konsentrasi produk pangkat koefisien per konsentrasi reaktan pangkat koefisien. Ya, jadi nanti kita pakai Kp-nya itu dari pressure-nya Kok konsentrasi ya? P. pressure ya, karena kita pakai Kp. Tapi benar, jadi pressure-nya NO2 kuadrat. Jangan lupa pressure-nya NO kuadrat sama pressure-nya O2. Ini, nanti kita pakai ini. Nah, sekarang kita nggak bisa langsung masukin ini 1 sama 0,506. Nggak bisa. Kenapa? Karena Kp itu berada pada saat dia setimbang. Keadaan timbang. Nih, dan clue-nya kok tahu kalau Kp itu pada keadaan setimbang karena ini ada clue-nya pada kesetimbangan P-nya sekian. Gitu. Nah, kalau yang enggak di keadaan setimbang itu adalah sikat KC. IP atau IC ini tuh semua berada di keadaan awal. Awal atau mula-mula. Nah, kita tahunya si Kp itu ada berada dalam keadaan setimbang. Lihatnya dari mana? Kita ngelihatnya pakai yang ini, mula-mula reaksinya berapa, terus pada saat kesetimbangan dia berapa. Begitu, kayak zaman SMA. Atau ini bisa juga dituliskan B, MBS, bisa juga tulis MRS. Tergantung kalian mau menuliskan apa. Ingat kan waktu SMA atau enggak ingat nih? Atau paling enggak kemarin minggu lalu waktu kalian kuliah? Kayak gini juga kan? Nah, terus di sini diketahui kondisi awalnya. Ini kan tekanan awal.
si NO itu 1, si O2 itu juga 1. Nah, terus pada saat kesetimbangan, si O2-nya itu 0,506. Berarti, ini kan di garis. Berarti kalau yang di sini, kan paling enak kita melihat si O2 dulu kan. Kita bisa tahu si B-nya si O2 itu berapa jadinya. 0,494. 0,4 berapa? 494. 0,494. Nah, ini kalian harus hati-hati juga melihat tandanya. Berarti kalau di sini tandanya negatif atau positif? Si 0,494. Negatif. Negatif lah, Bu. Iya, negatif. Jadi ingat-ingat yang ini negatif. Berarti kalau yang NO berapa? Si B-nya. Berarti ini jadinya minus 0,494 dikali 2 kan ya, Bu? Iya, benar. Berarti Konstantanya ini. Ini konstantanya 2, ini 1. Berapa? 0,988. Ini 0, berapa? 988. 988. 988. Berarti kalau yang N2, NO2 salah. Sama, Bu. Berapa? Tapi positif. Plus 0,988. Iya, 0,988. Berarti di saat setimbang 2 NO itu nilainya berapa? Berarti 0,01. Yang NO kan, Bu? Iya, yang NO 0,012. 012. Terus kalau yang NO2? 0,988. Iya, 0,988. Nah, berarti kita udah tahu nih di saat setimbangnya. Berarti kita bisa langsung cari nilai Kp-nya itu berapa. Kp-nya berarti kan dia pressure-nya si NO2. NO2-nya berarti 0,988 pangkat 2 dibagi apa nih? NO-nya yang 0,012 kuadrat dibagi O2 0,506. Udah, berarti hasilnya berapa nilainya? Satu koma tiga. Eh, 1,3 dikali 10 pangkat 4. Dan selesai. Silakan dicatat dulu 1 menit lah ya. Sampai jam 11. Ya, Bu. Apa? Ya, mau bertanya. Boleh. Nilai yang bereaksi itu dari mana, Bu? Yang min 0,988 dan kawan-kawannya, Bu. Nah, ini jadi kita anggaplah dia ditulisnya ini deh. Kita hapus dulu. Jadi di sini kita anggap di sini adalah X. Berarti kalau di sini X, di sini berapa? Kita lihat dari persamaannya. Di persamaannya di sini tuh kan konstantanya cuma 1. Berarti kalau di sini dia itu 2X. Nah, di sini pun juga
2x. Dilihat dari konstanta depannya atau angka koefisien di depan senyawanya. Begitu. Berarti kalau misalnya kita mau dapat x, itu kan 1 dikurangi 0,506 kan. Jadi x-nya itu adalah berapa tadi? 0,494. Terus kita masukin 0,494-nya ke dalam sini. Tuh. Terus habis itu tinggal kita masukin 2x. Berarti kalau 2x kan 2 dikali 0,494 sama dengan 0,988. Terus ini 0,988 dimasukin ke sini juga. Dimasukin sini. Terus kalau reaktan, kalau di bagian yang reaktan, dia itu pasti akan menjadi negatif. Kenapa taunya negatif? Karena di setimbangnya dia nilainya positif. Berkurang. Ya, pokoknya positif dan berkurang. Dan di sini dia adalah positif. Tuh, kayak zaman SMA. Terus tinggal nanti 1 dikurangi 2x. Kecuali nanti misalnya di setimbangnya ini si O2 itu lebih dari 1, berarti tanda pada B, pada baris B atau baris R yang saat dia bereaksi, itu dia menjadi positif. Kalau pada saat setimbang, nilai O2-nya itu lebih dari 1. Karena yang diketahui itu cuma kondisi awal si NO dan O2. Nah, dia berkurang berarti si X ini berkurang dan si kolom yang produknya dia berarti otomatis menjadi positif. Tuh. Berarti kalau kayak gini reaksinya bergerak ke arah mana? Ke arah NO2 atau ke arah NO sama O2? Ke produk bukan, Bu? Iya, ke arah produk. Jadi dia bergerak ke arah NO2. Tuh. Ada yang mau ditanyakan lagi? Sekarang tadi siapa yang menjawab? Oh ya, Bu, satu pertanyaan lagi, Bu. Oh iya, boleh. Apa? Itu mula-mulanya itu satunya ada 2 dari mana, Bu? Satunya ada 2. Yang mula-mula di bawah 2 NO Di bawah 2 NO. Ini 1. sama O2. Kan ada satunya, ada 1 tuh. Tekanan awal. Jadi 1 ya, Bu? Bisa ini 1,00 atm NO, 1,00 atm O2. Dari Oh soal. iya. Saya kasih 1 atm kali ya. ATM. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, tadi jadi siapa aja yang menjawab? Cewek, cowok? Anggun. Terus oke, nggak cuma 1. Nabil, Bu. Nabil yang mana? Nabil R apa M Nabil? Siapa? Lucia. Novia. Oh, Novia.
Terus ini cuma Anggunovia doang. Tadi yang lelaki kayaknya ada juga. Ayo jujur siapa? Nabil Atar kayaknya Bu. Nabil Atar itu 2 orang. Itu 1 orang, Bu. Oh, Nabil Atar. Jadi yang ada Nabil apa? Saya cuma bertanya tadi. Oh, oke. Siapa yang nanya tadi? Oh. Terus udah ya, paham ya? Jadi sekarang kita masuk ke soal berikutnya. Nah, di sini disuruh menghitung KC. KC. Yang diketahui adalah di sini udah ada larutannya segini. Pada temperatur biasa reaksi berjalan. Pada kesetimbangan dia memperoleh si N2O4 itu memperoleh 0,134 molar. Jadi sama aja kayak tadi kita pakai tabel MBS atau MRS itu. Terus nanti kalian cari KC-nya sama, tapi kalian harus menghitung dulu si MBS atau MRS-nya itu mencari pada kondisi kesetimbangan semua. Gitu. Dan ini juga buat PR kalian. PR-nya banyak. Terus sekarang kita masuk ke soal yang berikutnya. Diterangkan menurut tidak terurai melalui persamaan 2NO, N2, O2, KC sekian. Terus ada juga pada dalam atmosfer P2 sama N2-nya, PO2 sama PN2. Terus pada berapakah kesetimbangan tekanan parsial dari NO dalam udara di mana kita bernapas? Diperlukan KP untuk menghitung tekanan parsial. Nah, ini berarti menurut kalian kayak gimana nih? Kita pakai yang mana? Di sini diketahui KC, tapi disuruh memerlukan KP. Karena mencari tekanan parsialnya. Karena mencari tekanan parsial, itu tekanan parsial itu maksudnya tekanan dari masing-masing senyawanya itu. Berarti kalau KP rumusnya kayak gimana? KP rumusnya. Ayo, KP rumusnya apa? P produk per reaktan. P produk per reaktan. Jadinya P apa? PN2 kali PO2 sama PNO pangkat 2. Iya, benar. Terus di sini kan disuruh mencari si PNO-nya. Jadi disuruh mencari berapakah kesetimbangan tekanan parsial dari NO. Berarti kan yang diketahui itu baru si PN2 di bawah aja. Di sini berarti PN2-nya ada 0,781 dikali sama 0,209 yang O2. Terus di sini PNO kuadrat. Di sini masih ada KP.
Jadi masih ada yang belum diketahui itu si KP sama si yang ditanya adalah PNO2, PNO kuadrat. Makanya kita disuruh untuk mencari si KP-nya dulu. Nah, di sini ada si KC, berarti kita cari KP-nya pakai rumus ya. KC kali R kali T. Ini dikali R kali T. Pangkat N. N. Terus berarti sekarang kita R-nya kan tadi udah tahu, ini T-nya juga ada di 298 Kak. Berarti kita cari dulu delta N-nya. Delta N-nya berapa? 1. 0. 1 apa 0? 0. Iya, delta N-nya 0. Karena dari si konstantanya si N2, konstanta, koefisien N2 sama O2 itu kan 1 sama 1. Terus berarti jadinya, itu bisa jadi. Biar nggak pusing. Berarti KP sama dengan KC, Bu. 1 punyanya N2, iya, ditambah 1 punya O2, dikurangi 2-nya NO. Jadi sama dengan 0 delta-nya. Berarti kita tuliskan lagi KP sama dengan KC dikali R T pangkat 0. Semua yang pangkat 0 itu nilainya 1. Berarti sama aja KP sama dengan KC dikali 1. Jadi KP sama dengan KC. Kayak gini. Berarti tinggal kita masukin nilai KC-nya segini kan. KP sama dengan KC sama dengan 2,3 dikali 10 pangkat 30. Berarti kita bisa masukin ke rumus yang di sini. 2,3 dikali 10 pangkat 30 sama dengan 0,781 dikali 0,209 per PNO kuadrat. Jadi PNO kuadratnya berapa? Berapa PNO kuadratnya? Nol koma 071 kali 10 pangkat 30 bukan? Berapa? 0,071 kali 10 pangkat 30. 0,071 kali 10 pangkat 30. Yakin? Nggak yakin sih. Coba dihitung dulu. 0,38 kali 10 pangkat 29 bukan, Bu? Berapa? 3,8 kali 10 pangkat 29. Berapa tadi? Berapa yang tadi? 3,8. Kalau ini Bu, plus minus 2,664 kali 10 pangkat 19. Berapa? Plus minus 2,664 kali 10 pangkat 19. Plus minus 2,66 kali 10 pangkat 19. Ini PNO kuadrat. Oh, itu udah PNO-nya aja. Iya.
Ini udah jadi, aduh, au. Ini udah jadi si PNO-nya ya. Ini udah jadi PNO-nya. Nah, kalau yang ini, PNO kuadrat, ini bener ini, cuman ini tandanya minus. Bener ya, jadi 0,071 kali 10 pangkat min 30. Jangan lupa ya, ini minus. Jadi kalau yang ini plus minusnya nggak usah. Langsung aja dia jadi pasti plus. Gini. Hasilnya 2,66 dikali 10 pangkat min 16. Tinggal di akar. Satuannya jangan lupa. Ini ATM. Kayak gitu. Dia mau ditanyakan dulu. Tadi siapa aja yang jawab? Ayo ngaku. Apa ya? Andre, Bu. Andre. Terus? Ada Jihan, Anggun, Novia. Anggun, Novia. Terus? Putri kalau tadi, Bu. Siapa? Putri. Terus? Udah ini aja. Ini deh, silahkan menulis dulu. Oke, udah selesai mencatatnya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Di sini pospin terurai melalui persamaan 2pH3 menjadi mana? Dengan Kp, terus dicari berapa tekanan parsial dari si miring. Tekanan parsial dari H2. Nah, ini sama aja kayak gitu. Kalian tinggal di sini udah KP, tinggal masukin kayak gimana, tinggal kalian cari. Lebih simpel kan daripada yang tadi. Kalau tadi harus double, terus ini udah tinggal masukin aja angkanya. Dan ini buat jadi PR kalian lagi. Banyak jam yang 11.30. Iya, karena minggu kemarin kalian nggak ada kan. Jadi sekarang PR-nya yang semuanya. Jadi masing-masing jenis soal satu. Double ya, minggu lalu. Iya, di double. Biar saya tahu kalian paham atau enggak. Tapi dibilangnya juga 2 minggu. Gak apa, sekalian kan enak malahan. Kayak gitu. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya akhiri? Sebenarnya masih ada beberapa
contoh soal lagi, cuman ya nggak usah lah. Bukan nggak usah, mungkin nanti ada yang berikutnya. Minggu depan kita cobain lagi bagaimana untuk soal-soal berikutnya. Tuh. Ada yang mau ditanyakan dulu? Enggak? Nanti filenya, PPT-nya saya kasih di GCR, terus nanti pengumpulannya juga di GCR seperti biasa. Ada yang mau ditanyakan atau sudah paham? Pengumpulannya nanti